Puak yang taksub dengan teori konspirasi, immunity, menyatakan salat jemaah jarak 1 meter adalah bid'ah. Apakah pandangan Ustaz? Ni duk balah ni lah, duk balah popok netizen. Netizen lawang seko, seko lawang citizen. Nah, mengajinya tidak. Bagi balah semua, dak habis-habis. Tengok muka luga. Kenapa? Kalau dia buang buah balah dia tu, dia mendalami agama. Dia duduk depan ulama, boleh ilmu. Dengar baik-baik. Orang nak balah baksah. Hukum rapat sah tidak wajib. Siapa dia kata wajib, jetik hidung 13 kali. Nampak tak? Hukumnya sunat. Siapa yang tidak rapatkan sah dengan sengaja, makruh. Bukan haram, makruh. Tapi kalau ada sebab, harus. Bapa mu sengeleng, mu dak rapat mu buat jarak-jarak kan kena rapat. Kan sunat rapat. Biar pak dak selesa kalau rapat-rapat ngak. Lega kan kalau duduk jauh-jauh. Makruh ma yusabu fa wa yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Apa makna makruh? Siapa yang mengerjakannya tidak berdosa, tidak kena azab di akhirat. Siapa sengaja renggang tidak berdosa. Tapi kalau siapa yang rapat, dia dapat pahala. Kena faham itu dulu. Hukum rapat sah, sunat. Yang kedua, fadilat berjemaah macam mana? Fadilat berjemaah 27. Jika kita sengaja renggangkan sah, hilang satu fadilat, tinggal 26. Orang baca amin dengan imam musnyak saja, hilang lagi satu fadilat, tinggal 25. Tu imam takbir lama dah, membawa masuk ngongek-ngongek, hilang satu fadilat, mu dapat 23 saja. Faham? Mudak jawab qomak tadi senyap macam tiang api, orang lain jawab qomak, hilang lagi satu fadilat, tinggal 22. Semua sekali 27. Termasuk rapat sah, betul sah dan sah pertama. Faham lagi? Kita nak pergi nak rapat, tak boleh sakok tiang macam ni nampak jelas tiang. Tak wajib kita balik ambil pejang, katok tiang, masuk celah tiang nak suruh rapat. Faham lagi? Pokoknya harus duduk belah nu. Harus. Faham lagi? Jangan bandar-bandar nak keluar fatwa. Ni nak minta pendapat saya dah lewi pendapat. Ini hukum hakam. Hukum hakam siapa boleh pendapat? Imam mujtahid. Yang kedua faqih. Yang ketiga mufti. Ustaz dah lewi pendapat. Mana boleh? Adalah kitab-kitab khutbah, ustaz boleh pendapat. Dah. Faham lagi? Paling kurang faqih, ahli fiqh. Ni kita jawab atas pandangan dia. Saya bukan ulama, saya copy paste je. Ambil kitab-kitab ulama, copy. Bola hati tu. Siapa masa mu tanya, aku paste. Faham lagi? Gitu. Cuma gini, sebaiknya kalau sebab wabak, maka hukumnya harus. Kerana kena menjaga kemudaratan. Faham lagi? Cuma pandangan kita bagi pihak pemerintah, maknanya kalau kawasan merah, kawasan yang banyak berlaku wabak, maka diketatkan peraturan. Kawasan yang jauh, yang tidak ada wabak berlaku, maka kawasan itu dilonggarkan. Dia begitu. Di kaedah kita ini begitu. Kaedah darurah, kaedah apa benda ni kelonggaran hukum al-amru iza dhaqat ittasa'at. Pekerjaan-pekerjaan itu apabila kita tersepit, maka dilonggarkan hukum. Jadi jangan nebeng-nebeng sangat pada kawasan-kawasan yang jauh daripada kawasan wabak berbahaya. Bukan dikira satu negara lagu tu. Sebab kalau kita di segi Kementerian Kesihatan dikira satu negara. Macam kita dalam rumah kita lah. Kalau wabak itu berlaku di Dungun, kita dalam rumah kita pergi buat jarak agak. Dah apa kena lah apa rasanya. Dia undang-undang Allah Rasul ini memang kita tak boleh runding dah. Undang-undang manusia
boleh kita runding lagi. Tapi setengah manusia ni dia sangat taat pada peraturan yang manusia buat, takut-takut sangat. Sampai ukur dengan tali chip tu semeter. Ukur semeter tu. Kalau dia tipulah 4 cm, tak ke untung 2 orang yang boleh masuk celah. Contohnya. Tapi takut ni kiraman katibin kabur ke kementerian habis jadi betul-betul 1 meter. Padahal jauh daripada wabak. Dan kita pula kadang-kadang tengok masjid tu tak apa nak rapat, kita nak report ke orang dan sebagainya. Ada semua nak kenak ke orang masjid. Tapi di mall tu apa molek-molek ada pula tidak ada rapat dan sebagainya. Itu yang kita tak berapa kenang tu. Bukan marah. Dah berapa kenang. Nyaknya kena Tok Bila Tok Siok bayar 1,000 seorang. Baik ambil beras kedai Pak Lah tak habis Tok Bila bayar. Kena pula 1,000. Tok Imam kena 10,000 tak akan mah. Masjidil Haram pada saat Qiyamul Lail dilaksanakan solat, dibatasi jumlahnya dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan berjarak, tidak rapat. Hanya saja kita ingin tahu dari mana dasar pengambilan dalilnya. Pertama, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sawu sufufakum, luruskan saf kamu, fa inna taswiyatas saf min tamamis salah, luruskan saf kamu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketika digunakan kata sawu dalam bentuk perintah, luruskanlah saf. Apakah perintah di sini bermakna wajib atau sunat? Kapan perintah itu mengandung makna wajib? Maka menurut ulama, perintah di sini tidak mengandung makna wajib, tapi sunnah. Apa argumentasinya? 2. Yang pertama, di ujung hadis itu dikatakan lurusnya saf. Maksud lurus di situ lurus dan rapat. Lurus dan rapatnya saf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Di ujung hadis, min tamamis salah, kesempurnaan salat, tidak terkait dengan sah atau tidak sah. Dalil yang kedua, hadis lain, fa inna iqamatas safi min husnis salah, karena lurus dan rapatnya saf adalah bagian dari kebaikan salat, husnis salat. Oleh sebab itu maka dia bukan rukun, tidak pula syarat, tidak pula wajib. Akan tetapi pada saat normal kita memang pesankan luruskan saf, rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, suddul khalal, tutup celah. Pada saat tidak normal, kalau dia bukan wajib, dia hanyalah bagian dari kesempurnaan, al-kamal, dia bagian dari kebaikan, min husnis salah, maka ditambah lagi pada saat mencegah dari penyebaran wabah. Itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama, solat tetap sah walaupun berjarak. Oleh sebab itu kita laksanakan, tetap cuci tangan, hand sanitizer, masuk ke dalam masjid, di pintu tetap ada cek berapa derajat, 36 derajat, silakan masuk. Lalu kemudian sampai di dalam kita ikuti protokol kesehatan. Ini terkait yang pertama. Masalah yang kedua, karena shop berjarak, otomatis jumlah masjid jamaah yang tertampung dalam masjid setengah. Kalau biasanya masjid ini bisa menampung 300, maka 150. Kalau begitu bagaimana dengan jamaah yang lain? Lalu kemudian diadakanlah sholat Jumat 2 kloter, 2 gelombang. Hukum aslinya satu daerah itu masjidnya cuma satu. Hukum aslinya. Kota Al-Madinah Al-Munawwarah dulu zaman Nabi, sholat Jumatnya cuma satu, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh ada 2 sholat Jumat di satu negeri. Illa, kecuali iza, apabila 2. Pertama, kaburatil baldatu, negerinya itu besar, bukan seperti dulu kota kecil, sehingga dari pusat kota ke tepian kota sampai 20 km, tidak mungkin. Kalau negerinya besar. Yang kedua, wa'usru ijtima'in nasi fi makanin wahid, sulit untuk mengumpulkan orang pada satu tempat, tidak memungkinkan mengumpulkan orang pada satu tempat. Apa kesulitannya? Saat ini sulit untuk mengumpulkan orang pada satu tempat karena dia tidak bisa berdekatan berdesakan karena protokol kesehatan, termasuk kategori nomor 2. Bila nomor 1 sudah terlampaui, nomor 2 sudah terlewati, fayajuzut ta'addudu bihasabil hajati, maka boleh
ta'addud, berbilang. Berbilang maksudnya satu atau dua kali. Bihasabil hajah, sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Baik dalam satu kota maupun dalam satu masjid. Begitu fatwa Pak.